Kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk surah Al-Ma'un. Sebelum kita masuk pada pembahasan, sama-sama kita baca dulu. Siapa yang baca? Gantian ya. Iya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin. Fawailun lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'una al-ma'un. Wa yamna'una al-ma'un. Barakallahu. Pertama, surah ini menurut mayoritas ulama adalah surah Makkiyah. Adapun menurut Ibnu Abbas dan Imam Qatadah, surah ini tergolong surah Madaniyah. Sedangkan menurut Imam Hibatullah, ayat 1 sampai 3 turun sebelum Rasul hijrah. Imam Hibatullah, ayat 1 sampai 3 turun sebelum Rasul hijrah, dan ayat 4 sampai terakhir, yakni ayat 7 ya, turun setelah Rasul hijrah. Jadi ada 3 pendapat, Bunda. Pendapat pertama tergolong Makkiyah, dan ini pendapat mayoritas ya.
Kemudian pendapat yang kedua tergolong surah Madaniyah menurut Ibnu Abbas dan di Madinah. Yang kedua, penamaan surah dan nama-namanya. Surah ini disebut dengan surah Al-Ma'un. Al-Ma'un itu secara bahasa maknanya bantuan atau pertolongan. Namun bantuan dan pertolongan di sini itu bersifat lumrah atau sesuatu yang biasa dipinjamkan untuk menolong orang lain. Kalau sederhananya bantuan yang simple lah, bantuan yang simple. Apa itu? Seperti cangkul. Nah, jadi meminjamkan cangkul, apalagi periuk, garam, itu disebut dengan al-ma'un. Nah, dan zaman ini itu masih dapat kita temukan di kampung-kampung muda ya. Nah, ya. Serius. Minja apa? Putih. Air putih. Bawang putih. Oh, Masak habis bawang putih. Kalau bawang putih, tapi kalau al-ma'un ini bersifat utuh jika dikembalikan, Bunda. Bersifat utuh jika dikembalikan. Kalau dulu di masa kenabian itu kapak, ya kan, kampak, apalagi cangkul. Kalau sekarang ini apa tuh? Sapu lidi. Uang tidak ya? Dia karena ingat Bunda, jadi bantuan pertolongan yang bersifat lumrah atau sesuatu yang biasa dipinjamkan, remeh temeh lah bahasanya. Surah ini juga disebut dengan surah At-Takdzib. Surah yang mendustakan. Kemudian juga disebut dengan surah Al-Yatim. Anak yatim. Juga disebut dengan surah Al-Miskin. Orang miskin. Dan terakhir disebut dengan surah Ar-Ra'aita. Surah Ar-Ra'aita. Dan nanti akan kita bahas apa maknanya. Yang masyhur itu surah ini dikenal dengan surah Al-Ma'un ya. Kemudian lanjut sebab turunnya ayat.
Sudah? Ayat 1 sampai 3 mengenai As bin Wa'il. As bin Wa'il. Ayat 1 sampai 3 mengenai As bin Wa'il. Ada yang berpendapat mengenai Abu Sufyan bin Harb. Ada juga yang berpendapat surah ini turun mengenai Walid bin Mughirah. Dan terakhir ada yang berpendapat mengenai Amr bin Hisham yang kita kenal dengan Abu Jahal. Jadi nama asli Abu Jahal itu Amr bin Hisham. Terjadi khilafiyah mudah. Apakah surah ini turun mengenai As bin Wa'il, Abu Sufyan, Walid bin Mughirah atau Amr bin Hisham? Yang pasti, dulu sebelum dilanjutkan, yang pasti keempat orang ini adalah pemuka kafir Quraisy. Ya, 4 orang ini pemuka kafir Quraisy. Lanjut, di mana kebiasaan mereka itu menyembelih unta atau domba setiap pekan. Di mana kebiasaan mereka itu menyembelih unta atau domba setiap pekan. Kemudian ada anak yatim yang meminta sebagian hasil sembelihan tersebut. Lantas mereka menghardik anak yatim itu dengan tongkatnya. Allah pun menurunkan ayat-ayat ini. Adapun sebab turun ayat 4 sampai 7 mengenai kaum munafik, di mana mereka memamerkan sholat kepada kaum mukminin jika ada, dan meninggalkan sholat jika tidak ada kaum mukminin. Demikian juga kaum munafik enggan meminjamkan sesuatu kepada orang lain. Demikian juga kaum munafik enggan meminjamkan sesuatu kepada orang lain. Lalu Allah menurunkan ayat-ayat ini. Terakhir, muqaddimahnya, tema utama di dalam surah ini bercerita tentang sifat-sifat orang kafir dan munafik yang mendustakan agama. Baik, Ibunda rahimani wa rahimakumullah. Walaupun nanti di dalam ayat ini bercerita tentang sifat-sifat orang kafir dan munafik, setelah nanti kita tadabburi, maka siapa saja yang masuk dalam karakter ini, maka dia disebut telah mendustakan agama.
Jadi kaedah dalam mentadabburi Al-Quran itu, saya ulangi, saya sampaikan, bukan karena sebab turunnya ayat, paham ya Bunda, tapi karena keumuman lafaz di dalam Al-Quran. Jadi mentadab ibroh itu, pengajaran itu bukan dari sebab turunnya ayat, tapi lafaz umum yang ada di dalam surah tersebut. Ya. Baik, sekarang kita masuk ayat pertama, ara'aital ladzi yukadzibu bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi pakai alif ya Bunda? Tidak ya? Enggak ya? Baik. A di sini maknanya huruf istifham. Apakah? Huruf istifham. Apakah? Huruf yang memiliki makna kalimat tanya ya, Bunda. Apakah, adakah, siapakah ya. Ro'aita asalnya ini ro'a, maknanya melihat. Sedangkan ta di sini ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Yang perlu menjadi catatan, melihat di dalam Al-Quran itu ada dua, Bunda. Ro'a, ada basori ya. Ada ilmiyah. Nah, oke, lihat. Di dalam Al-Quran, melihat itu ada dua. Ada melihat dengan basar, ada melihat dengan ilmiyah. Melihat basariyah itu apa? Melihat dengan pandangan mata. Sedangkan ilmiyah itu dengan ilmu atau dengan akal. Timbul pertanyaan, ro'a di sini, melihat di sini basariyah atau ilmiyah? Maka sepakat para ulama, ibunda rahimani wa rahimakumullah, melihat di sini adalah melihat dengan pandangan mata. Oke? Apa contoh melihat dengan ilmu di dalam Al-Quran? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Baik, apa tarjimnya? Alam, tidakkah? Taro, engkau melihat. Tidakkah engkau melihat Muhammad? Kaifa, bagaimana? Fa'ala, bertindak atau berbuat. Rabbuka, Tuhanmu, bi, dengan ashab. Ashab itu maknanya banyak. Bisa pemilik, bisa penghuni. Pemilik, bisa penghuni. Fil,
gajah. Cuman disederhanakan pemilik gajah ini adalah pasukan bergajah. Nah, ashabul bait, Pemilik rumah. ashabul jannah, penghuni surga. Ashabul kahfi. Penghuni tuan. Alhamdulillah. Nah, ada kata taro di sini. Ya kan? Engkau melihat. Kalau yaro, dia melihat. Ya. Sekarang melihat di sini dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Kenapa? Berpikir. Karena saat ayat ini turun, Rasulullah SAW tidak pernah maksudnya Rasulullah SAW ketika pasukan bergajah ingin menghancurkan kota Makkah, Rasulullah SAW belum lahir. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, tidakkah engkau melihat bagaimana Tuhanmu Muhammad menghancurkan, berbuat terhadap pasukan bergajah? Jadi jangan di sini disuruh melihat gitu, kan tidak. Jauh sebelum Rasulullah lahir sudah datang pasukan bergajah menghancurkan kota Mekah. Disebutkan dalam riwayat itu sekitar 5 bulan atau 6 bulan namanya Bunda. 6 bulan setelah pasukan bergajah, 6 bulan setelah pasukan bergajah ingin menghancurkan Ka'bah, baru lahir Rasulullah SAW. Jadi taro di sini kembali lagi ro'a ilmiah. Paham ya? Bukan melihat dengan pandangan mata, tapi melihat dengan ilmu. Dengan kata lain, saat ada di depan mata, yang ini tidak. Baik. Namun yang perlu kita ketahui Bunda, berulang kali mungkin saya sampaikan, ketika Allah bertanya bukanlah dalam arti sebenarnya. Jadi Allah bertanya bukan karena Allah ingin membutuhkan jawaban, atau karena Allah bertanya itu sebab tidak tahu. Tapi pertanyaan di sini dalam tujuan untuk menunjukkan keheranan dan mengundang perhatian. Jelas ya? Kalau di dalam keseharian kita, ada kalanya kita bertanya itu bukan untuk membutuhkan suatu jawaban, tapi kadang-kadang untuk mengundang perhatian. Contohnya saya bertanya kepada Bunda, ada kalanya saya bertanya bukan untuk membutuhkan jawaban, tapi karena saya lihat di antara Bunda ada yang main handphone. Nah, jadi saya tanya nih, supaya apa? Supaya memperhatikan apa yang ingin saya sampaikan. Demikianlah siasat Al-Quran ketika ingin disampaikan kepada halayak ramai. Jadi diundang dulu perhatian kita, timbul pertanyaan, ya kan? Sehingga apa? Timbul pertanyaan, apalagi mengundang perhatian dan lain sebagainya. Jadi aro'aita, tahukah engkau Muhammad, atau tidakkah engkau melihat Muhammad, atau apakah engkau melihat Muhammad? Itu untuk tujuan menunjukkan keheranan atau mengundang perhatian. Oke. Alladhi apa? Ya. Yukadzibu, mendustakan. Bidin, dengan din, itu maknanya agama atau balasan. Sama, udah, secara makna sama. Berarti tahukah engkau siapa yang sedang, kalau ini fi'il mudhari ya Bunda, sedang mendustakan agama atau sedang mendustakan hari pembalasan.
Di sini nanti bisalah disebut dimaknai dengan hari kiamat atau hari perhitungan amal atau hari pembalasan. Oke. Yang menjadi tanda tanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata yukadzibu yang asalnya adalah kadzaba. Kenapa tidak yukafiru? Kafara. Ayo udah. Kalau kafara apa maknanya? Iya, menolak. Kalau kadzaba menolak. Paham? Menolak. Yang ini menolak. Kalau disebut mendustakan berarti dia menolak kan awalnya dia tahu. Paham ya? Saya ulang. Kalau disebut mendustakan berarti dia menolak sesuatu yang awalnya dia tahu. Sedangkan ini tidak. Dia menolak karena tidak tahu. Jadi pengajarannya apa? Orang-orang kafir Quraisy itu tahu bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar. Apa saja yang keluar dari lisannya Rasulullah itu berupa wahyu itu adalah suatu kebenaran. Mereka yakin bahwasanya tidak ada yang lebih sempurna petunjuknya daripada Al-Quran. Mereka yakin itu benar. Namun apa? Mereka dustakan. Tapi yang menjadi pengajaran bagi kita semua, ayat ini bukanlah ditujukan kepada orang-orang kafir saja. Bukanlah ditujukan kepada orang-orang munafik saja. Tapi pengajaran ayat ini nantinya siapa saja yang memiliki sifat sama seperti mereka, maka disebutlah pendusta agama. Jelas. Kalau kita telusuri lagi kata din di sini, asalnya Bunda lebih jauh lagi kita pahami itu dainun. Dainun itu maknanya hutang. Kenapa agama disebut hutang? Boleh minta tolong diceritakan. Ayo benar. Hutang itu apa? Sesuatu yang dipinjamkan dan wajib dikembalikan. Lantas apa hubungannya hutang dengan agama? Karena kita sering lalai Ustaz dengan kewajiban yang telah ditetapkan. Dengan sholat. Nah, hampir benar-benar. Nanti di akhirat semua apa yang kita lakukan itu kita akan membayarnya. Kita akan dituntut atas setiap apapun amal yang kita lakukan dalam hidup ini. Paham ya Bunda? Makanya para ulama mengkaitkan apa makna hutang dengan agama. Atau asal dari ad-din itu adalah dainun, hutang. Nah, setelah memahami ayat ini, bagaimana perasaan Bunda? Coba Bunda, setelah memahami ayat pertama ini, apa yang dirasa? Gini, coba perhatikan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Apakah engkau lihat Muhammad orang-orang yang mendustakan agama? Apa perasaan Bunda? Itu yang tidak mentadabburi Al-Quran itu. Harusnya timbul tanda tanya.
Ya kan? Timbul tanda tanya, heran, apa ya yang ingin disampaikan Allah setelah ayat ini? Kok ada orang yang disebut mendustakan agama? Kalau kita renungkan pula, bagaimana ayat ini keluar dari lisannya Rasulullah SAW, di mana ketika orang-orang kafir Quraisy itu menghardik anak yatim, kemudian turunlah ayat Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan di tengah-tengah mereka. Coba bayangkan ya, betapa beratnya apa yang dijalankan oleh Rasulullah. Kalaulah tidak disponsori oleh Allah, maka tentu Rasulullah tidak akan berani mengungkapkan kebenaran itu di tengah-tengah pemuka kafir Quraisy yang pada saat itu Rasulullah itu masih lemah. Kita kalau duduk di satu ruangan, Bunda, kemudian di dalam ruangan itu banyak tuh anggota partai. Nah, lantas saya bilang, tahukah kalian bahwasanya di dalam ruangan ini ada yang koruptor? Nah, apa yang terjadi pada saya saat itu, Bunda? Itu yang dibawa. Hari ini mungkin orang ketika membaca ini mudah kali melakukannya. Begitu mudah dia. Tapi bagaimana ketika Rasulullah menyampaikan ayat ini di tengah pemuka kafir Quraisy? Nah, jelas ya. Jadi menjadi nabi itu bukanlah mudah, ya. Suatu amanah yang begitu berat. Baik, sekarang siapa yang disebut mendustakan agama? Kalau disebut mendustakan agama, berarti mendustakan hari pembalasan atau mendustakan hari kiamat. Dengan kata lain, ada orang-orang yang mengaku dirinya beriman, ya, tapi sikapnya sama seperti orang-orang kafir Quraisy. Mulutnya ngomong beriman, tapi apa? Realitanya apa? Kehidupannya, hidupnya itu semaunya. Quran Allah dan maka disebutlah dia pendusta agama. Atau dengan kata lain, tidak peduli dengan hari akhiratnya. Itu intinya. Jelas. Siapa yang tidak peduli dengan hari akhiratnya? Akhlak pertama, fadzalika. Sudah tadi spidolnya? Maka dzalik itulah yang yadu'ul yatim. Yadu' itu menghardik. Al yatim. Kapan seseorang itu dikatakan anak yatim? Sebelum balik tidak punya ayah tapi sebelum balik. Oke, ya benar. Disebut anak yatim kehilangan ayah. Yang kedua, statusnya belum balik. Berarti kalau kehilangan ibu, saja disebut anak yatim nggak? Hah? Kalau piatu itu istilah Indonesia ya kan? Kalau ya dalam Al-Quran tidak ada. Benar. Kalau kehilangan ibu disebut apa? Tidak disebut ya yatim. Kalau dia kehilangan ayah dan dia sudah balik, maka tidak disebut dengan yatim. Jadi mohon maaf bunda-bunda yang kehilangan ayah, bukan disebut anak yatim ya. Jelas ya. Nah, kenapa?
Menghardik di sini pertama apa? Kalau nggak ada ibu, kalau nggak ada ibu nggak anak yatim. Kalau nggak ada ayah anak yatim. Kalau nggak ada ibu kehilangan ibu. Gak ada dalam bahasa Al-Quran. Piatu itu dalam bahasa Indonesia. Biasanya kalau kehilangan kedua orang tua, yatimul walidain. Kehilangan kedua orang tua. Oke. Menghardik di sini maksudnya membentak atau mengata-ngatai. Oke. Menghardik juga bagian dari memanggil. Dengan keras. Da'a, memanggil dengan keras. Maksud memanggil di sini gini, Bunda. Ada anak yatim, lalu mereka panggil, lalu mereka perintahkan sesukanya tanpa dihargai sedikit pun kehormatannya. Itulah kebiasaan orang kafir Quraisy. Nyuruh-nyuruh. Nah, apalagi segala sesuatu yang dapat menyakiti perasaannya. Pada intinya, Bunda, yang dimaksud dengan menghardik itu segala sesuatu yang dapat menyakiti perasaannya. Begini, Bunda. Anak yatim itu ditinggal oleh seorang ayah dan dia belum baligh. Berarti statusnya lemah. Tidak ada backingnya, Bunda. Harusnya orang yang normal ya peduli dengan mereka. Tapi apa yang terbalik? Terbalik apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Karena tidak ada backingnya, tidak ada ayahnya, dia lemah sehingga orang-orang kafir itu berlaku sewenang-wenang kepada anak yatim. Nah, sesuka hatinya saja, Bunda. Menyuruh tanpa dihargai perasaannya dan lain sebagainya. Kata yadu'u di sini adakah disebut menyantuni? Jadi sikap kita apa? Menyantuni. Anak yatim nggak disantuni, Bunda. Ada nggak disantuni di sini? Pada ayat kedua apa? Ayat ketiganya, wala yahuddu ala ta'amin. Nah, yang disantuni siapa? Orang miskin. Anak yatim diapain? Kalau Allah Subhanahu wa taala katakan salah satu ciri pendusta agama itu orang yang tidak peduli dengan kehidupan akhirat itu adalah mereka yang menghardik anak yatim. Berarti sikap kita balik. Berkasih sayang dengan anak yatim. Peduli, cara berkasih sayang dengan anak yatim itu, Bunda, peduli dengan agamanya, peduli dengan akhlaknya, arahkan dia menuju ke jalan yang baik. Itu yang dimaksud berkasih sayang dengan anak yatim. Jelas ya? Nah, lanjut ayat ke-3. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Baik. Wa ini ayat ke-2, ayat ke-3. Wa dan la tidak yahuddu mendorong. Oke? Ala atas ta'am makan. Maksudnya di sini memberi
memberi makan al-miskin, orang miskin. Nah, akhlak pertama, akhlak yang kedua, akhlak yang kedua, ciri-ciri pendusta agama itu, orang yang tidak peduli dengan kehidupan akhirat itu, yang kedua adalah dia, apa pengajarannya Bunda? Tidak menyantuni orang miskin. Berarti sikap kita apa? Jadi apa saja yang terbaik, apa saja yang disampaikan di dalam surah Al-Maun ini, maka cari lawannya. Itulah sikap kita. Jelas ya Bunda? Berarti menyantuni orang miskin bagi yang mampu. Pertanyaannya, kalau tidak mampu, ayo benar. Kalau tidak mampu gimana? Tidak wajib. Hah? Tidak wajib. Coba. Subhanallah. Gimana? Lihat ayat ini. Coba benar-benar tadabbur dan tidak mendorong atas, maksudnya kalau sederhana, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Apa maksud ayat ini? Ayat ini sebenarnya sudah mencakup keseluruhan Bunda. Kalau orang diam saja itu termasuk bagian dari mendustakan agama. Lantas bagaimana orang yang mampu? Paham ya? Dan tidak mendorong, maksudnya andai dia tidak mampu, dorong orang lain menyantuni orang miskin. Jadi siapa saja yang diam, maka dia termasuk pendusta agama. Nah, makanya kita lihat para mubaligh, para ustadz dan lain sebagainya, mereka mengajak umat untuk memberi makan orang miskin. Kenapa? Karena itu tanggung jawab kita semua, Bunda. Jadi kalau dia tidak mampu, kalau dia mampu, ada kewajibannya untuk memberi makan orang miskin atau menyantuni. Kalau dia tidak mampu, dorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Siapa itu? Dorong keluarganya, dorong orang-orang terdekatnya. Si fulan, tetangga saya ada orang yang miskin, tapi saat ini saya tidak mampu, maka ajak teman-teman kita itu untuk memberi makan mereka. Nah, begini Bunda, artinya kalau tidak mampu, maka dorong atau anjurkan orang lain memberi makan mereka. Lantas bagaimana kalau ada orang yang mampu, Bunda, dia mampu tidak memberi makan orang miskin lalu diam juga? Ya Allah Bunda, betapa besar dosanya. Dosa pertama, dia mampu tidak memberi makan orang miskin. Dosa yang kedua, dia biarkan orang lain agar tidak memberi makan orang miskin. Jelas Bunda? Jadi cukup dengan ayat ini sudah mewakili semuanya. Kalaulah orang yang diam saja, tidak mendorong orang lain itu termasuk pendusta agama, bagaimana orang yang mampu? Jelas. Nah, sekarang dari 3 ayat yang kita bahas ini, di antara sebelum sampai, siapa yang dikategorikan orang miskin di sini? Yakin tadi sudah kita pahami ya. Sekarang miskin, siapa yang dimaksud orang miskin itu?
tidak sanggup memenuhi kebutuhan untuk makan dengan sanggup makan Pangan, papan, panen. ya. pendapatan kurang dari pengeluaran pokok. Saya ulang, yang disebut dengan miskin itu pendapatan kurang dari pengeluaran pokok. Contoh, pengeluaran pokok ya. Pengeluaran pokok itu ada 5. Oh, kewajiban, kita melihat dari kewajiban suami. Kewajiban suami itu ada 5. Pertama, makan. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Kewajiban suami itu pertama ngasih makan, ngasih pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kita hapus yang 5 ini. Kenapa? Karena perhatian itu kan di situ bagian dari perasaan, Bunda. Nah, jadi pengeluaran pokok yang 4 ini, ngasih makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan. Oke, jika pengeluarannya itu 1 juta, pendapatannya itu 999.000. Oke. Maka disebut miskin. Paham? Lantas apa bedanya dengan fakir? Tidak cukup secara Fakir apa? Biasanya fakir miskin itu sama. beda. Ya. Miskin fakir dan miskin. Ayo. Fakir punya penghasilan tapi tidak mencukupi untuk sehari-hari. Fakir itu ada 2 pendapat. Pertama, tidak punya Tidak punya penghasilan apapun. Oke. Pendapat kedua, yang ini pendapat mayoritas, pendapatan kurang dari setengah pengeluaran. kurang dari setengah. Contoh, kalau pengeluarannya itu 1 juta, pendapatannya itu di bawah 500.000, Misalnya 300. masuk kategori fakir. Fakir. Kalau di atas 500.000, kurang dari 1 juta, miskin. Paham udah? Jadi hati-hati kalau menyalurkan zakat. Ya. Innamas shadaqah lil fuqara. Dahulukan dulu fakir, kalau tidak dapat miskin dan lain-lainnya. Jangan yang didahulukan amil dulu kita. Jelas ya udah? Oke. Sekarang yang ingin saya tanyakan begini punya. Yang mana lebih butuh bantuan? Anak yatim atau orang miskin? Orang miskin. Yatim itu bisa jadi dia kan. Oke, iya kan? Anak yatim itu bisa jadi anak orang kan? Tapi kenapa disebutkan pada surah ini anak yatim yang dahulu? Silang perhatian. Bisa silang perhatian. Iya. Silang perhatian. Begini, agama Islam itu bunda agama yang rahmatan lil alamin. Jelas ya. Di dalam Islam yang didahulukan itu adalah kasih sayang dulu, baru ngasih makan. Paham ya? Nah,
Yang paling membutuhkan kasih sayang di antara dua golongan ini adalah Anak yatim. anak yatim. Jelas. Anak yatim itu diberikan kasih sayang. Orang miskin diberikan bantuan, disantuni. Tapi hari ini terbalik Bunda. Kalau orang miskin aja nggak mau dia bersedekah, mesti statusnya santunan anak yatim. Kenapa? Maka tidak heran kita lihat, padahal emaknya itu punya mobil, punya rumah, rumahnya itu harganya 2M, masih dapat sumbangan dari masjid. Nah itu tidak tepat. Jelas ya. Jadi anak yatim itu berhak mendapatkan zakat bukan sebab yatimnya, tapi sebab miskinnya. Saya ulang, anak yatim itu berhak mendapatkan zakat bukan sebab yatimnya, tapi sebab miskinnya. Berarti mereka kalau membiarkan zakat masih ke orang anak yatim yang kaya itu sampai. Makanya sebagian pendapat lebih baik, ada yang mengatakan lebih baik salurkan sendiri. Tapi kan kalau kita melihat mudaratnya, khawatir nanti tertumpuk pada satu orang saja. Nah, jadi caranya bagaimana? Ya kalau andai kita melihat dia tidak mendapatkan santunan dari masjid atau dari siapapun, kita langsung ngasih, dan itu lebih baik. Jelas ya Bunda? Paham ya? Jadi anak yatim itu berhak mendapatkan zakat sebab miskinnya, bukan sebab yatimnya. Makanya 8 golongan yang terima zakat itu Tidak ada anak yatim. Innamas shadaqati lil fuqara wal masakin wal amilin wa 'alaiha wal mu'allaf wa fir riqab. Tidak ada kata yatim di situ. Yatim miskin. Yatim kaya. Tapi kalau anak yatimnya sudah baligh, nah, sekarang begini, kalau anak yatimnya sudah baligh, berarti bukan anak ya yatim. Lantas ada seorang ibu, ada seorang janda, dia sudah tidak punya apa-apa, nggak punya ayah dan lain sebagainya. Dia masuk apa? Kategori miskin atau yatim? Miskin, jangan sebut yatim lagi. Nanti kalau anak yatimnya udah balik itu apa namanya Ustaz? Hah? Kan nggak dibilang anak yatim lagi kalau dia udah balik. Sementara dia tidak punya ayah. Terus apa sebutannya? Miskin. Sekarang pertanyaannya, apakah dia memiliki penghasilan atau tidak? Sebutannya tidak ada. Sekarang apakah dia punya penghasilan? Kalau dia punya penghasilan, memenuhi kebutuhan pokoknya, berarti dia tidak masuk kategori miskin. Tapi andai dia sudah baligh, punya penghasilan, dan itu memenuhi kebutuhan pokok, tidak memenuhi kebutuhan pokoknya, maka masuk kategori miskin. Kalau sebelum balik tapi ibunya nikah lagi. Apa mana? Sebelum balik ibunya lagi. Sebelum balik, Ibunya nikah lagi, apa berontak? Kan ada bapak baru. Masih tetap yatim dan Ustaz. nah itu tanggung jawab siapa? Maka lihat, kalau dia belum baligh itu tanggung jawab Bapak baru. tanggung jawab orang ayahnya. Ada kewajiban, karena kewajiban suami itu kan ini Bunda, menafkahi istri dan keluarga dari istri. Jelas. Zolim Bunda. Kalau yang 5 itu tidak dilaksanakan oleh suami dan dituntut nanti di akhirat. Karena kewajiban suami itu 5, sedangkan kewajiban perempuan itu hanya 2 saja. Melayani suami. Nah, apa ini? Taat kepada Allah dengan cara mentaati suami sepanjang suami memerintahkan hal yang baik. Yang kedua, menjaga nama baik ke keluarga, khususnya saat suami tidak ada. Cukup 2 itu saja, yang lainnya sunnah.
berarti masak. Masak. Nggak kewajiban. Masak itu bukan kewajiban istri. Cuman masalahnya ke begini, karena istri terikat oleh suami, suami merintahkan istri, maka kewajiban istri selagi tidak mengandung kemudaratan, selagi hal yang diperintahkan oleh suami itu adalah hal-hal yang baik, maka kewajiban bunda untuk mentaati suami. Kalau saya memperintahkan masak, berarti wajib, karena perintah suami. Oh, berarti bukan yang masuk di atas. Ya. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i, kewajiban memasak itu diperuntukkan untuk laki-laki. Jadi perempuan itu tahu perempuan itu duduk santai di rumah. Itu adanya di mana ya Ustaz? Surga. Surga di alam. Makanya kita lihat kalau kita ke Timur Tengah tuh, Bunda, dulu ya, kalau sekarang ini kan tidak. Dulu itu jarang kita lihat itu perempuan-perempuan di pasar, rata-rata laki-laki semua. Ya, jadi memang jadi perempuan itu kalau di sana jadi permaisuri lah, cukup duduk diam di kamar sudah. Tapi nggak enak juga nanti di kamar. Nah, pandai-pandai lah berhias. Jadi semuanya kan. Baik, paham ya Bunda? Oke, jadi orang yang tidak peduli dengan kehidupan akhiratnya ini, pertama, dia tidak peduli, tidak berkasih sayang dengan anak yatim. Yang kedua, dia tidak menyuntuni orang miskin. Kalau memang dia benar-benar beriman Bunda, maka kedua ini dia lakukan. Yang menjadi masalah begini, sepanjang manusia tingkat sosialnya rendah, maka hubungannya kepada Allah juga rendah. Itu intinya. Sepanjang manusia tingkat sosialnya rendah, hubungannya dengan Allah itu tidak baik. Begitu juga sebaliknya. Sebaliknya apa? Kalau hubungannya tidak baik dengan Allah, pasti tingkat sosialnya rendah. Cuek saja jadi orang. Itu saja. Makanya wa aqimus shalah wa atuz zakah selalu disandingkan. Jelas ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Jadi kewajiban mendidik istri itu siapa? Suami, Anak? istri. Suami juga kan? Caranya bagaimana? Didiklah istri supaya istri mendidik anak menjadi baik. Kalau tidak bisa, kalau tidak bisa mendidik istri dengan langsung, maka perbolehkan kepada istri untuk ngaji di mana-mana. Nah, jelas ya. Tapi di dalam fikih Bunda, kalau seorang suami tidak mengizinkan istri menuntut ilmu agama yang statusnya wajib, suami berdosa. Paham ya? Suami yang tidak mengizinkan istri untuk menuntut ilmu agama yang status ilmunya itu wajib. Contohnya apa? Belajar fikih sholat, apalagi mentadaburi Al-Quran. Tapi kalau belajar balaghah, nahwu shorof, jadi kalau andai kata suami tidak, ya sudah, ikuti perintah suami. Baik, lanjut. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin.
alladzina hum an sholatihim sahun. Ini ayat ke 5 ya? 4. Baik. Kemudian Allah berfirman, fa, maka, wail, celaka, lil musallin, bagi orang-orang yang sholat. Oke, nanti kita tadaburi apa maksudnya. Kenapa di atas itu bercerita tentang anak yatim dan orang miskin tiba-tiba lari ke sholat. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina, orang-orang yang hum, mereka, an, atas, sholatihim, sholat mereka, sahun, mereka lalai. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, celakalah orang-orang yang sholat. Kok ada ya orang-orang sholat itu celaka? Nah, siapa yang celaka dalam sholatnya itu? Mereka yang lalai di dalam sholat. Sahun ini pertama di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan satu. Siapa yang masuk kategori orang-orang yang lalai di dalam sholatnya? Pertama, sholat tidak khusyuk. Berarti orang yang sholatnya tidak khusyuk itu disebut lalai. Lari kemari bunda. Orang yang sholatnya tidak khusyuk masuk dia kategori celaka di dalam sholatnya. Jelas. Karena orang-orang yang berjaya itu, orang-orang yang beruntung itu orang yang sholatnya khusyuk. Qad aflahal mu'minun, beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, khusyuk itu apa? Secara bahasa artinya tunduk, takut, merendahkan diri. Nah, itu mana khusyuk, mana khusyuk ya. Khusyuk ini bunda, ini pemberian dari Allah. Cuman kita diperintahkan untuk meniti jalan bagaimana agar mendapatkan kehusukan di dalam sholat itu. Caranya bagaimana? Pikiran, lisan, dan hati sinkron. Dengan kata lain, memahami, merenungi setiap bacaan di dalam sholat. Jalannya ini bunda. Cara kita untuk mendapatkan khusyuk itu pemberian dari Allah. Caranya bagaimana? Ini, memahami, merenungi setiap bacaan yang ada di dalam sholat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa, la taqrabus shalah wa antum sukara. La taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu. 43 An-Nisa, lihat dulu. Apa kata Allah? La taqrabus shalah, jangan dekati sholat. Oke. Wa antum sukara, dan kamu dalam keadaan mabuk. Oke. Jadi syariat khamar itu bertahap.
dulu halal. Kemudian masuk tahapan kedua haram, tapi hanya di bawah saat sholat. Tahapan ketiga haram di dalam sholat dan di luar sholat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan jangan dekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, hatta sehingga ta'lamu, kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Jadi menjadi landasan kenapa dilarang mabuk saat sholat, supaya dia mengerti apa yang dia ucapkan. Hari ini ada orang yang tidak mabuk, Bunda, tapi nggak tahu dia apa yang dia baca di dalam sholat. Jelas. Dulu itu dilarang mabuk karena supaya sadar di apa yang dia baca. Saat ini tidak mabuk dia, tapi nggak tahu apa yang dia baca di dalam sholat. Mana lebih parah? Opsi dua. Yang nggak mabuk. Hidup dia udah 40 tahun, 50 tahun, belum tahu dia apa makna iftitah. Artinya terlalu banyak mainnya. Itu tanda-tanda orang yang tidak peduli dengan kehidupan akhiratnya. Harusnya kalau dia peduli dengan kehidupan akhiratnya, itu memotivasi dia untuk membenahi setiap apa yang dia ragukan di dalam ibadahnya. Jelas. Jadi ini yang pertama. Sepanjang sholat seseorang tidak khusyuk, maka dia bagian dari orang yang celaka. Oke, yang kedua, melaksanakannya di luar waktu tanpa uzur. Nah, jadi orang yang melaksanakan sholat di luar waktu tanpa uzur itu masuk orang yang celaka di dalam sholatnya. Jelas. Kemudian yang ketiga, selalu mengakhirkannya tanpa uzur syar'i. Sholat maghrib sudah mau masuk sholat isya, ya kan? Sholat isya sudah lewat dari jam 12 malam. Sholat zuhur sudah mau masuk sholat asar. Itu bagian orang yang celaka. Di mana Rasulullah SAW sampaikan tanda-tanda orang munafik itu di dalam sholatnya bagaimana? Dia lihat dulu matahari sudah mau terbenam, baru dia melaksanakan sholat seperti burung yang mematuk, cepat-cepat benar. Nah, itu termasuk orang yang celaka di dalam sholatnya. Kemudian yang keempat, tidak memenuhi rukun dan syarat sholat. Hilangnya tumakninah, seringkali lupa tahiyat awal. Kalau terlalu sering itu udah kelewatan dong. Itu termasuk orang yang sahun tuh lalai. Jelas ya. Jadi tempat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan makna sahun inilah empat ini. Satu saja satu saja dia aplikasikan, maka bagian dari orang yang lalai. Tapi kalau keempat-empatnya, itu sempurnalah kelalaiannya. Paham ya? Kalau satu saja dia termasuk orang yang lalai. Keempat-empatnya sempurna kelalaiannya. Maka saya menghimbau diri saya dan ibunda sekalian, cobalah berbagi sholat. Jelas. Mulai pahami dari apa hikmah dari berwudu. Kemudian apa lagi? Takbiratul ihram, iftitah dan lain sebagainya. Cobalah ulang kembali, evaluasi sholat itu.
Jelas ya. Kadangkala kita melakukan keburukan itu udah ada orang yang melakukan keburukan itu kecil-kecil gitu. Ya kan? Dia melakukan kebaikan besar tapi tidak ada nilai ibadahnya. Bagaimana kondisinya di akhirat? Tentu lebih berat timbangan keburukannya. Bukan. Padahal setiap satu kebaikan 10, satu keburukan 1. Oh kalau begitu banyak dong amal ibadah saya Ustaz. Tidak. Kenapa? Kebaikan, keburukan kecil itu terus menerus dia lakukan. Sedangkan kebaikan itu tidak ada nilai ibadahnya. Paham ya? Rahmat Allah sedikit saja berat timbangan kebaikan itu masuk surga tanpa harus translate ke dalam neraka. Apa dalilnya? Fa'amma man taqulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatin radiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka tempatnya apa? Kehidupan yang diridhoi. Wa amma man khaffat mawazinu. Siapa yang ringan? Fa ummuhu hawiyah. Maka tempatnya di neraka. Artinya apa? Kalau 500 kebaikannya, 499 keburukannya masuk surga tanpa harus transit ke dalam neraka. Itu rahmat Allah. Tapi kalau terbalik nih, 499 dia masuk neraka walaupun pada akhirnya masuk surga. Maka jangan remehkan kebaikan sekecil apapun itu. Jangan remehkan keburukan sekecil apapun itu. Jelas. Nah, ini yang memotivasi kita. Kenapa ya orang berlomba-lomba untuk tahsin? Karena setiap huruf yang dia baca itu mendapatkan kebaikan. Berbeda kualitas surga orang yang benar membaca bismillah dengan yang tidak pula. Kenapa ya? Padahal apa yang kita baca ini kan Allah tahu. Allah Maha tahu apa yang kita baca. Tapi motivasi orang yang beriman itu apa? Setiap kebaikan yang dia lakukan itu pasti dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Walah hakim yang paling adil. Tidak mungkin Allah menyamakan antara orang yang berdosa dengan yang tidak berdosa. Tidak mungkin Allah menyamakan antara orang yang sholat di shaf utama dengan orang yang shaf di belakang. Setiap kebaikan yang lebih kita lakukan daripada orang lain, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat tertinggi bagi kita. Jelas ya. Jadi bangkitlah untuk selalu semangat dalam beribadah. Apalagi di sisa-sisa umur yang sudah tidak muda lagi gitu kan. Nah, harusnya seumur-umur yang demikian ini ya kan? Itu harus ada kain kapan lagi di lemari. Udah ada kain kapannya? Sediakan di persatuan. Sediakan. Sediakan. Hah? Kalau ada, saya nggak ingat kematian benar. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu kenapa hidup begitu bebas, bertindak semaunya, sesuka hatinya, sewenang-wenang. Satu saja, nggak ingat mati. Jadi sepanjang manusia itu nggak ingat mati, pasti hidupnya lalat. Caranya bagaimana? Beli kain kapan. Nanti setelah sholat asar balik kain kapan, taruh di lemari. Setiap buka lemari, ya Allah. Ya Allah, pada akhirnya saya akan dibungkus dengan ini. Itu bukan kata saya, itu banyak yang diaplikasikan oleh ulama-ulama salaf dahulu. Salah satu cara mereka mengingat kematian itu apa? Selain menziarahi kubur apa? Menyiapkan kain kapan. Begitu lahir anak, siapkan kain kapan. Besar, upgrade lagi kain kapannya. Hah? Nah, jelas ya udah. Telah tergantung wasiatkan apa kain kapannya. Bisa dengan kain ihram dan lain sebagainya.
Baik, jelas ya Bunda? Oke, jadi apa hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya? Begini Bunda, pada intinya dari ayat 2 sampai ayat terakhir nanti itu berbicara tentang sifat-sifat orang munafik. Paham ya? Orang munafik itu dari ayat 2, pendusta agama itu, munafik itu apa? Alladzi, yang disebut dengan al-munafik, alladzi yasiful iman wala ya'malu bi. Ya. Apa makna munafik? Alladzi yasiful iman, yang menyifati dirinya beriman, wala ya'malu bi, namun kosong dengan amalan. Beriman pada hari akhirat. Padahal dia tahu setiap sedekah yang dia berikan itu lebih dari 700 kali lipat, tapi kok nggak mau bersedekah? Berarti dia nggak peduli dengan kehidupan akhiratnya. Dia yakin itu pun. Ini dia. Orang yang mengimani tapi tidak mau mengamalkannya, itu munafik. Orang munafik itu pertama, dia tidak peduli dengan anak yatim. Kemudian tidak peduli dengan orang miskin. Kalaupun dia beribadah, pasti ibadahnya itu bermasalah. Nah, paham ya Bunda? Kalaupun dia beribadah, pasti ibadahnya itu bermasalah. Nah, jelas. Oke, kita lanjutkan. Waktu mau habis. Ini jam 2:30 atau jam 3 Bunda? 2:30. Sepakat dulu. Kalau 2:30 kita tutup. 2:30. 2:30. Nah, berarti kita lanjutkan pekan depan. Iya. Baik. Ada yang tanyakan? Ustaz, Ya. gimana hukumnya anak yatim yang mana itu mereka tuh menerima santunan, umpamanya dekat lingkungan mereka tuh ada 5 masjid nih Ustaz. Mereka terima dari 5 masjid itu tanpa mereka kasih tahu kalau saya udah terima loh di masjid ini. Tapi dia tidak kasih tahu, dia terima terus siapa yang kasih gitu. Zolim. Sehingga Zolim. dia di saat momen-momen Ramadan itu mereka mendapatkan yang luar biasa gitu. Dan yang mereka terima itu tuh bukan per kakak Ustaz, tapi per anak. Jadi kalau anaknya 5, bisa satu anak itu menerima sampai 5 juta Ustaz. Iya, itu zolim. Karena zolim itu kan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Harusnya itu bisa didistribusikan kepada yang lain. Harusnya, kalau mereka mengakui. Jadi segala sesuatu yang diletakkan tidak pada tempatnya itu zolim. Orang baca huruf H jadi H, zolim. Nah, paham ya? Huruf Kho jadi huruf O, zolim. Karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu secara umum. Terus kita gimana sama dia Ustaz dengan orang itu? Apakah kita menyampaikan nanti? Maksudnya kalau hal kayak gini ini kan sensitif. Nanti kalau kita sampaikan, apapun namanya ikut-ikutan gitu ya. Sampaikan saja ke pengurus. Karena nggak di lingkungan kita Ustaz. Oh, dapat Di lingkungan orang lain gitu. Yang memberikan santunan masjid. Oh iya, tapi di lingkungan mereka itu Ustaz ada 5 masjid dan mereka dapat dari ke-5 masjid itu gitu. Dan mereka terima aja semuanya, namanya dikasih. Harusnya itu pengurus paham. Jadi ada pemerataan. itulah maksudnya pengurus masjid itu paham siapa yang sudah dapat dari masjid lain, maka dia tidak menerima lagi. Supaya apa? Dana ini bisa didistribusikan kepada orang miskin yang lainnya. Harusnya seperti itu. Jadi sikap kita yang tahu, kita sampaikan ke pengurus masjid. Atau kita sampaikan kepada mereka yang menerima, tapi dengan bahasa yang santun, bahasa yang bijak. Jadi ya, dengan tidak mengutamakan perasaan kita, tapi disampaikan ayat Al-Quran dan hadis.
Jelas. Karena itu sebagian bagian dari memakan harta haram. Terus kalau kayak gitu gimana hukumnya Ustaz? Yang memberikan, istilahnya yang memberi ini kan mereka kan juga tidak tahu kalau yang mereka ini sudah menerima dari berbagai masjid-masjid yang lain gitu. Hukumnya bagi yang Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Itu apa namanya? Hukum itu diangkat bagi orang yang tidak tahu. Jelas ya? Orang yang tidak tahu. Dalam hal itu ya. Nah, sehingga mereka, caranya bagaimana? Harusnya dulu mereka mendata. Apakah berdosa? Tidak. Tapi kalau mereka tahu anak itu sudah mendapatkan santunan dari masjid lain, lantas dia berikan lagi, ya kan? Timbul pertanyaannya, jika ada anak yatim sebab dia tidak dapat, maka zalim. Jelas ya. Jadi masjid itu fungsinya bukan hanya sebatas melaksanakan sholat saja. Jadi dahulu masjid itu fungsinya itu semuanya, baitul mal dan lain sebagainya. Bahkan di saat seseorang meninggal dunia, ahli warisnya itu tidak mampu membayar hutang, maka kewajiban baitul mal untuk membayarkan hutang si mayit. Jelas. Maka setiap masjid itu perlu. Maka hari ini kita lihat apa? Masjid diam saja, Bunda. Padahal itu kan kewajiban kita. Pertama, ketika orang tua meninggal, maka hal yang pertama kali yang dilakukan oleh anaknya sebelum pembagian harta warisan ada 3. Pertama apa? Keluarkan uang untuk pengurusan jenazah. Yang kedua, bayari lunasi hutang piutang. Iya kan? Kemudian setelah itu tunaikan wasiatnya. Paham ya? Yang penting wasiatnya itu tidak lebih dari 1/3. Setelah itu sisanya itulah yang dibagi-bagi. Andai tidak ada uang untuk melunasi hutang orang tua, maka ada kewajiban kaum muslimin dan muslimat untuk membayar hutang si mayit. Dalam hal ini adalah baitul mal. Jelas ya? Ada lagi? Ustaz, yang khusus sholat Ustaz. Saya kira di akhir sholat itu kalau rakaat ketiga itu menahan kentut Ustaz. Otomatis nggak kusuk lagi gitu Ustaz. Iya. Itu masih lalai juga itu Ustaz. Kan boleh menahan kentut ya. Iya, itu enggak. Kalau di dalam fikih begini, enggak. Itu di dalam fikih makruh status hukumnya. Dia bukan masuk pada kategori lain, karena itu bukan sesuatu yang diundang, datang sendiri dia. Tapi kalau andai keluar dia, maka berlakulah dalil. Ragu atau tidak? Sepanjang Bunda tidak mendengar suaranya, tidak ada baunya, terasa. Sekarang terasanya itu bisa saja tusukan jin gitu. Nah, ya kan? Maka yakinkan di situ. Timbul keyakinan gitu. Paham ya? Kalau sudah timbul keyakinan, iya kan? Maka teruskan saja sholatnya, tidak perlu diulangi. Tapi kalau sudah timbul keraguan, maka ulangi. Niatnya pun berubah. Niatnya bukan lagi adaan, tapi i'adatan. Paham? Saya sholat zuhur di masjid, batal sholat saya di masjid. Saya balik lagi ke rumah ini, saya ingin sholat lagi. Niatnya kalau di dalam bahasa lafaznya, kalau di dalam bahasa Arab itu i'adatan. Adaan itu artinya saat ini. Kalau i'adatan itu mengulang kembali. Kalau kodoan di luar waktu. Paham ya? Kodoan itu di luar waktu. Bedakan saja, kalau i'adah itu dia masih melaksanakan sholat namun pada waktunya. Kalau kodoan itu di luar waktu.
ikhlas. Jadi kalau timbul keyakinan nggak perlu, tapi kalau sudah ragu ulang lagi Bunda. Tapi kalau keraguan itu dalam hal meninggalkan atau tidak, maka sempurnakan dengan sujud sahwi. Kalau sujud sahwi itu niat sebelum salam, lupa, maka laksanakan setelah salam. Sepanjang kita itu tidak bangkit dari tempat sholat. Kalau sudah bangkit dari tempat sholat, aduh lupa pula saya nih gitu kan. Niat mau sujud sahwi sebelum salam, lupa. Nanti sujud sahwi lah setelah salam, lupa pula lagi. Jadi gimana tuh? Ya kan? Setelah lihat, kalau sudah beranjak, ulangi kembali sholatnya. Tapi sebelum beranjak, sujud sahwi tidak perlu diulangi. Jelas ya? Sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Sujud sahwi? Ah, Iya, hukumnya sunnah. Berarti kalau misal tadinya nggak melakukan, berarti tetap batal dong sholatnya ya? Karena kan kata Ustadz diulang lagi. Maksudnya? Misalnya kita kan lupa lupa melakukan sujud sahwi. Sementara sujud sahwi kan posisinya sunnah. Iya. Tapi harus tetap juga kita mengulang sholat kita ya. Iya, kalau ingin mendapatkan keutamaannya, Keutamaan. kalau Lebih ingin sempurna, mendapatkan keutamaannya, laksanakan. Gitu. Diulang kembali. Sama halnya begini, jadi sholat itu dalam kondisi apapun tidak boleh ditinggalkan sepanjang dia mampu melaksanakannya. Jadi umpamanya nih Bunda lagi mau pergi ke Padang, kemudian macet, Ya. jadi mengharuskan Bunda sholat di dalam mobil. Saat itu Bunda bisa mampu berdiri. Rukun sholat itu kan berdiri jika mampu. Sahkah sholatnya? Sholat dalam keadaan seperti itu. Tapi nanti diulang kembali. Apa tuh istilahnya Ustaz? Iadah namanya. Iadah. Iadah. Mengulang kembali itu namanya sholat lihurmatil waktu. Nah, itu. Sholat untuk menghormati waktu itu. Tujuannya apa? Supaya tidak berdosa, tapi tidak mendapatkan pahala. Kalau ingin mendapatkan pahala, ulangi kembali sholat. Sampai di rumah. Contoh, nggak ada lagi tempat sholat yang nampak di situ tai lembu Bunda. Andai, saya berikan contoh sederhana, semua yang lihat Bunda lihat itu diisi dengan tai lembu semua. Bagaimana ini ya? Mengharuskan saya sujud saja di atas tai lembu. Iya, dia kan tidak najis. Paham ya? Sekarang sah nggak sholatnya? Sah. Sah. Dia tidak berdosa. Begini, bukan sholat pada saat itu namanya sholat untuk menghormati waktu. Tapi nanti begitu suasana sudah lapang, maka wajib bagi dia untuk mengulangi kembali. Jadi di dalam Islam itu kita mengenal sholat lihurmatil waktu. Sholat untuk menghormati waktu. Tujuannya apa? Supaya tidak berdosa saja. Wudhu ya Ustaz? Hah? Kalau Bunda tidak bisa wudhu, tidak ada bisa tayamum, sholat saja. Oh gitu. Paham ya? Bunda tidak temukan air, andai tidak temukan debu. Caranya bagaimana? Sholat. Yang penting tidak berdosa. Itu Nggak bisa langsung kita nanti kodok. Misalnya gini Kak Nggak Ustaz, boleh. kita dari kayak kemarin kejadiannya dari pulang ke Pak Tabris tuh nggak nyangka bakalan macet dari sananya jam 5 kan. Prediksinya biasanya tuh kami maghrib tuh dapat di jalan di Kubang. Nah ini macet panjang, satu tempat tuh hampir 2 jam Ustaz. Dari Simpang Kubang udah azan maghrib udah sampai azan isya. Cuman kan tadinya nggak ngerti kan. Saat itu sholat dihormatil waktu. Iya maksudnya gitu ya saya. Cuma kan mikir nggak ada wudhu, seperti itu. Dia kodok itu bukan solusi awal Bun. Solusi awal itu lihurmatil waktu. Jadi kodok itu kan sebenarnya bagi orang yang lupa, tertidur, ya kan. Kemudian orang yang meninggalkan karena ada orang yang termasuk juga salah satunya itu untuk mengulangi kembali. Itu juga bagian. Tapi kalau masih di dalam waktu itu
itu niatnya mengulang kembali. Tapi kalau sudah masuk waktu maghrib contoh, iya kan, berarti masuk kodo, dia wajib mengkodo. Paham ya Bunda? Mengkodo itu untuk mendapatkan pahala sholatnya. Sedangkan yang tadi itu sholat seapa adanya itu supaya tidak berdosa. Tapi nggak mesti kita punya wudhu ya. Nggak mesti. Karena sangat darurat, berhenti nggak bisa, maju kena mundur kena, Nggak. bener-bener kejepit gitu posisinya. Paham ya? Hari ini orang menganggap begitu mudah untuk meninggalkan sholat itu. Paham ya? Ingat, dalam kondisi apapun sholat itu wajib dilaksanakan. Makanya seperti orang yang sakit, iya kan? Karena dia tidak sadar sama sekali, ya kan? Tidak mampu melaksanakannya, maka dia hitung selama sakit itu. Maka ada kewajiban paham ya? Yang sakitnya itu memiliki apa namanya? Ada harapan sembuh. Sama halnya juga dengan puasa. Puasa itu panjang ya. Menarik memang kalau kita membahas tadabbur ayat puasa. Saya biasanya setiap Ramadan saya bahas itu tadabbur ayat puasa 183 sampai 187. Jadi kalau Bunda mau nanti, cuman kan susah siang itu emak-emak pada nyiapin buka ya. Saya biasanya seperti itu. Setiap Ramadan kita isi tadabbur, mulai dari syariat puasa. Akhirnya Ustaz, ternyata jauh kali ya puasa yang diinginkan Al-Quran yang dengan apa yang dijalani saat ini. Sadar semua udah. Jadi kenapa masalah puasa itu juga mulai dari nanti mengkodo, mulai dari mengkodo, kemudian bagaimana orang tua yang puasanya tertinggal, ya kan, sempat sembuh, ya kan, tapi dia tidak mengkodonya. Bagaimana orang tua yang tinggal puasanya tidak sempat sembuh, lantas dia meninggal. Nah, itu ada hukum-hukumnya semua. Itu dibahas semua di dalam surah Al-Baqarah 183 sampai 187. Mulai dari perintah puasa sampai i'tikaf. Uhilla lakum lailatas shiyam yaqrafasu ila nisa. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Sampai i'tikaf dibahas. Tentu kalau kita memahami itu harus dilandasi dengan fikih juga. Artinya kalau hanya sebatas itu, apa pandangan ulama terhadap ayat ini, maka akan luaslah pengetahuan kita tentang itu. Intinya itu. Intinya sholat itu wajib dilaksanakan.